Oke, selamat malam semuanya. Karena saya recordnya malam. Jadi di video kali ini seperti biasa, ini adalah list saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 22 sampai 26 Maret 2021. Nah, jadi list sahamnya ada apa aja nih. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu list saham minggu lalu ada apa aja. Jadi minggu lalu itu kita ada Harum, ada Cepin, ada Kalbe, ada Bank Jabar, ada Jasa Marga. Sepanjang minggu ini itu IHSG turun minus 2,5%, dan wajar kalau saham-saham pilihannya pada turun. Ya puji Tuhan masih ada yang perform, ada Harum. Tapi Jasa Marga ini underperform, minusnya besar, ya wajar. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya trading plan terus indeksnya turun dan saham Bapak Ibu turun, ya itu sesuatu yang wajar. Jadi nggak usah mikir kalau ilmunya gagal, metodenya salah atau dan segala macam. Sometimes marketnya aja yang memang nggak sejalan dengan kita. Seperti itu. Jadi ini list sahamnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke list saham minggu ini, jadi barusan hari ini jam 6 sore tadi saya ada live dengan Ibu Alin Wiratmaja. Mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi pembahasannya mengenai kode broker dihapus, retail masih bisa numpang cuan atau enggak. Nah, mungkin bisa dilihat, bisa belajar banyak karena tadi ada beberapa pembahasan yang cukup menarik dan menurut saya bisa bermanfaat buat pengetahuan Bapak Ibu semua. Selain dengan saya pun ada dengan banyak orang mungkin bisa lihat seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke list sahamnya. Jadi kita lihat dulu IHSG sepanjang minggu kemarin, minggu ini itu turun 4 hari berturut-turut turun. Jadi prediksi saya di sini saya salah, tapi di sini udah ketika sudah close di bawah ini, saya pun bilang di grup di channel Telegram bahwa indeks kalau udah seperti ini ya kemungkinan ke 6050, tapi 6050 lalu rebound. Dan benar, kita hari Kamis buat live pagi-pagi, kita buat live dengan judul 6050 IHSG rebound, dan puji Tuhan rebound. Nah, pertanyaannya buat minggu depan seperti apa? Nah, ini reboundnya kalau menurut saya cukup bagus sih, closing di atas garis biru ini, tapi untuk memastikan bahwa reboundnya ini beneran rebound dan akan bertahan lama, kalau dari saya itu market harus closing at least di atas 6.290 sampai 6.300. Jadi level kritisnya itu ada di sini. Level kritisnya ada di kisaran sini. Mungkin besok Senin, Selasa atau Rabu dia akan nguji gap dulu. Hopefully langsung naik ke 6.300, tapi kalau nggak langsung naik pun it's okay. Kalau dia mau bentuk swing low terus swing high lagi, itu ya nggak masalah, itu terserah market. Cuma kalau secara keseluruhan saya melihat indeks masih akan menguji 6.290 sampai 6.300 dulu. Seperti itu, paling terdekat yang uji mulut gapnya. Nah, so far saham-sahamnya beberapa ada yang akumulasinya cukup bagus dan cukup menarik. Kalau ditanya Pak Frans outlook sama IHSG gimana? Kalau saya masih tetap dengan skema pertama saya. Dari sini naik ke sini gagal lagi, dari sini naik ke sini gagal lagi. Saya masih optimis market bisa uji 6.470. Masih optimis. Tapi tetap optimis harus pasang trading stop lossnya atau trading plannya gitu. Oke, langsung aja. Jadi saham yang pertama itu adalah saham Harum. Saham Harum ini masuk di list akumulasi minggu lalu, dan kalau kita lihat bandarmologinya dalam seminggu terakhir itu akumulasi buat saham Harum. Akumulasi, bahkan kayaknya sebagian besar akumulasinya itu terjadi hari ini. Nah, hari ini saham Harum naik, volumenya cukup oke. Nah, saham Harum ini minggu lalu kita bilang bahwa risknya kalau close di bawah garis merah, dan ternyata Harum ini tidak close di bawah garis merah. It means ya Harum ini masih menarik, dan kemarin kita broadcast juga di channel Telegram bahwa ini low risk banget untuk Harum ini. Puji Tuhan hari ini naik sekitar 7% kalau saya nggak salah, dan masih akumulasi. Ini secara risk to reward ratio pun masih menarik buat saham Harum. Jadi silakan yang masih berminat saham Harum. Nah, selanjutnya itu adalah saham ini adalah saham lapis 3. Saham lapis 3 ini adalah ISSP. Saham ISSP. Jadi saham ISSP ini
ini adalah box areanya, box demand boxnya, box areanya. Dia so far sekarang lagi konsolidasi, turun tanpa volume, dia udah kena resistance sekali turun lagi. Kita lihat seminggu terakhir gimana. Seminggu terakhir akumulasi dan retailnya mostly jualan semua. DP ini adalah DBS Sekuritas kalau saya nggak salah. DBS Sekuritas ya akumulasi naik, akumulasi dan ini menarik. Risk rewardnya juga menarik. Risknya kita bisa pasang di bawah garis merah ini, atau kita bisa pasang di swing low di sini, di potential swing low di sini. Itu bebas, selera masing-masing. Cuma target terdekat adalah 210 hingga 220 gitu. Lalu yang ketiga ini adalah saham Japfa. Jadi saham Japfa ini sudah cukup tinggi, sudah di resisten. Tapi yang saya lihat money flow-nya cukup bagus. Money flow-nya cukup bagus. Bahkan per hari ini aja money flow-nya juga bagus, retailnya jualan. Jadi kalau saya cukup berani untuk di Japfa, biasanya saya nggak berani rekomendasi saham yang udah deket resisten. Tapi buat Japfa ini saya cukup berani. Kenapa cukup berani? Karena bandermologinya saking bagusnya saya cukup berani. Tapi ya kita tetap harus maintain risknya. Maintain risknya paling mudah kalau harganya closing di bawah garis merah. Atau closing di bawah shadow ini, di bawah 1810. Nah, mungkin ini kita bisa harus sedikit berhati-hati karena itu udah supportnya yang udah diuji 2 kali, 3 kali. Seperti itu. Target profitnya sampai mana? Kita tinggal tarik, kita lihat. Nah, ini lagi konsolidasi, kita lihat target profitnya gimana. Ya, paling dekat adalah ke sini. Kisaran sini. Kita rubah lagi time frame-nya, paling dekat target profitnya ke sini. Sekitar 2272. Cuma ya kita maintain aja waktu breakout ini gimana. Jadi trailing stopnya tetap tetap naik terus. Seperti itu. Oke. Nah, lantas saham yang keempat itu adalah saham Telkom. Saham Telkom. Nah, saham Telkom ini Telkom kita lihat Telkom ini untuk per hari ini aja itu akumulasinya cukup besar banget. Udah kena resisten, mungkin besok akan koreksi sedikit 3450-an. 3450 3470 koreksi, tapi harusnya naik lagi. Ini saham yang cukup menarik Telkom ini. Telkom kalau bandermologinya pun akumulasi, retailnya jualan terus. Ini retail flow-nya ke bawah. Seperti itu. Ini saham menarik Telkom. Tinggal kita maintain risk-nya. Maintain risk-nya di mana? Maintain risk-nya di sini. Nah, memang terlalu jauh. Jadi kalau di saham Telkom, ya lebih baik nunggu breakout sedikit, nunggu closing di breakout meyakinkan, baru entry. Karena risknya cukup besar nih yang Telkom. Cuma so far dari sudut pandang bandermologi, ini saham Telkom ini adalah salah satu saham yang yang cukup menarik lah saham Telkom. Seperti itu. Nah, itu untuk saham Telkom. Yang terakhir, sejujurnya ini saya nggak menyangka saya akan membahas saham ini di video review 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Tapi ya sudahlah, karena saya ingin melihat secara objektif dan bandermologinya memang bagus banget. Saham itu adalah saham film. Yes, saham film. Saham yang kita tahu semua, siapa yang suka pom-pom. Tapi saya lihat saham film ini menarik banget. Ini adalah grafik harga sahamnya. Udah breakout dari beberapa hari yang lalu. Dari 330 saya udah lihat ini udah cukup menarik, cuma nggak berani masuk. Film kita lihat bandermologi hari ini terakhir itu investor retail jualan semua, dan ada broker foreign kalau saya nggak salah yang masuk. Foreign semua yang masuk. Foreignnya cukup agresif di saham film ini, dan kalau kita lihat dari tanggal 22 itu akumulasinya luar biasa besar saham film ini. Nah, terlepas dari ada tidaknya si pihak yang suka bahas-bahas saham ini, pom-pom saham ini. Jadi salah satu resiko kalau kita mau ngikutin market maker atau bandar saham ini adalah kita harus siap kalau saham ini tiba-tiba di-mention sama si pihak tersebut, sama yang suka pom-pom itu di-mention, kita harus siap harganya akan turun dulu, akan volatile dulu, akan dikocok-kocok dulu. Seperti itu. Tapi overall secara keseluruhan saham film ini cukup menarik. Saya nggak nyangka saya bilang ini, tapi ya saya mau objektif bahwa saham film ini cukup menarik.
Lantas supportnya di mana? Ya yang paling mudah supportnya adalah di sini swing low-nya. Jadi stop loss di sini, stop loss 340. Stop loss 340. Tapi trennya film ini akan benar-benar hancur kalau dia udah bisa kalau dia closing di bawah 310, di bawah trend line ini atau di bawah level inilah. Nah, di bawah level ini dia closing di bawah berapa ini? 307 atau kita buletin lah jadi 306, 304, closing di bawah itu trennya udah patah dan udah jelek lagi. Tapi selama masih bertahan di atas ini film bagus banget. Seperti itu. Saya nggak nyangka ngomongnya, tapi ya saya mau objektif apa adanya. Seperti itu. Jadi itu 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Ada Harum, ada ISSP yang ini lapis 3 cukup high volatile juga kalau lagi volatile. Lalu ada Java, ada Film, dan ada Telkom. Jadi silakan dianalisa lagi Bapak Ibu, analisa lagi, hitung-hitung, timbang-timbang risk reward rasionya. Apakah risk reward rasionya bisa diterima atau tidak? Kalau bisa lanjut, kalau tidak ya nggak usah lanjut. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu.